Hai teman-teman, ketemu lagi di EITS, Ekonomi Fleksibel. Teman-teman, nih, dalam situasi pandemi ini yang semoga segera berlalu, kita tidak asing lagi sering sekali dengar istilah ini pertumbuhan ekonomi menurun, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Karena apa? Karena dampak dari pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai permasalahan dan kebijakan makroekonomi. Siap? Oke. Nah, diskusi kita mulai dari pemikiran kaum klasik atau aliran klasik. Dalam aliran klasik, yang tokoh utamanya adalah Adam Smith, mengatakan bahwa mekanisme pasar merupakan dasar untuk menjelaskan dan memahami berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi dan mekanisme-mekanismenya. Masih ingat kan mekanisme pasar itu apa? Mekanisme pasar adalah proses tarik-menarik antara permintaan pasar dan penawaran pasar untuk menciptakan keseimbangan pasar. Pada saat terjadi keseimbangan pasar, harga pasar atau harga keseimbangan tercipta. Nah, ini merupakan dasar dari mikroekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dari individual entities, pasar, perusahaan, konsumen, atau rumah tangga. Nah, apa yang dipelajari di dalam mikroekonomi? Mikroekonomi mempelajari mengenai harga, kuantitas, dan pasar secara individual. Jadi secara terpisah dipelajari bagaimana konsumen mengambil keputusan, bagaimana produsen mengambil keputusan, bagaimana antara konsumen dan produsen ini berinteraksi di pasar, apa akibat dari keputusan-keputusan tersebut. Menganalisis sempurna tidaknya persaingan di pasar. Pasar dari pasar input ke sistem perekonomian dan efisiensi dari tingkat persaingan di pasar dan lain sebagainya. Nah, ini semua diselesaikan oleh yang namanya invisible hand. Tadi kita lihat ya, bahwa invisible hand itu tidak lain adalah mekanisme pasar. Nah, tetapi ternyata bahwa mekanisme pasar tersebut mengalami kegagalan karena berbagai alasan. Karena sifat monopoli, karena ada yang namanya common goods atau barang publik, karena ada fluktuasi ekonomi, inflasi, deflasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka diperlukan campur tangan pemerintah di dalam perekonomian. Mengenai peran pemerintah atau campur tangan pemerintah di dalam perekonomian, ini dijelaskan oleh John Maynard Keynes atau Keynes di dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money atau biasa disebut The General Theory saja. Nah, dalam buku tersebut, Keynes mengemukakan mengenai apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan economic downturn menurun. Bagaimana tingkat inflasi dan konsumsi ditetapkan. Bagaimana bank sentral harus mengatur uang dan tingkat suku bunga. Mengapa di saat yang sama negara A mampu maju lebih pesat, sedangkan negara B stagnan, macet, statis, dan juga mengenai peran pemerintah. Peran pemerintah ini kita sebut sebagai visible hand. Kalau mekanisme pasar itu invisible hand, kalau pemerintah itu visible hand, karena memang pemerintah sengaja membuat satu kebijakan tertentu untuk mempengaruhi perekonomian. Nah, peran pemerintah ini dibutuhkan untuk mengurangi pengaruh negatif dari fluktuasi ekonomi atau dari naik turunnya perekonomian atau business cycle. Inilah yang dipelajari di dalam makroekonomi.
kita bisa mengatakan bahwa makroekonomi atau ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja perekonomian secara keseluruhan, the overall performance of the economy, atau kinerja perekonomian secara agregat. Jadi kegiatan-kegiatan, keputusan-keputusan yang dipelajari secara terpisah di dalam mikroekonomi itu disatukan. Sehingga yang dilihat adalah bagaimana kinerja perekonomian secara keseluruhan. Kita bisa mengatakan bahwa makroekonomi itu fokus pada masalah-masalah yang berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Entah itu perekonomian regional, perekonomian nasional, atau perekonomian internasional. Nah, lalu apa saja masalah-masalah atau permasalahan di dalam makroekonomi? Permasalahan di dalam makroekonomi antara lain masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, kemudian masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah neraca pembayaran, dan sebagainya. Intinya bahwa masalah-masalah yang berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat itu merupakan permasalahan di dalam ekonomi makro. Untuk lebih jelasnya mengenai apa dan bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomian dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Menjaga dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Jadi, ada atau terjadi ketidakefisienan, inefisiensi, khususnya berkaitan dengan 1. Kemungkinan terjadinya monopoli secara alami. Kalau monopoli berarti tidak memungkinkan untuk mekanisme pasar berjalan lancar, gitu kan? Ada yang namanya eksternalitas. Nah, sangat menjadi perhatian ketika eksternalitas itu berupa eksternalitas negatif, menimbulkan kerugian seperti polusi, kerusakan alam, gangguan kesehatan, keselamatan kerja, dan lain-lain. Ada yang namanya public goods. Kemudian, mendorong terjadinya kompetisi, menangani eksternalitas, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan barang-barang publik, di mana barang publik ini swasta cenderung tidak mau menyediakan, mekanisme pasar cenderung tidak menyediakan barang publik karena barang publik tidak menghasilkan keuntungan. Nah, pemerintah perlu melakukan intervensi. 2. Menjaga dan meningkatkan keadilan dalam perekonomian. Ada kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat yang bersifat keberlanjutan dan semakin parah. Ada inequality. Tahu dong dampak negatif dari kesenjangan pendapatan yang semakin lebar. Nah, mungkin tidak asing lagi ya teman-teman dengan istilah ada kecemburuan. Nah, cemburu, mudah disulut, mudah diprovokasi. Kemudian, penggunaan mekanisme pajak dan pengeluaran pemerintah untuk melakukan redistribusi pendapatan kepada pihak atau kelompok-kelompok yang memerlukan di dalam bentuk kebijakan subsidi, pajak, transfer, dan lain sebagainya. 3. Pemerintah berperan di dalam menjaga kestabilan perekonomian. Tadi bahwa perekonomian itu mengalami pasang surut. Perekonomian kadang mengalami ekspansi, krisis, depresi, atau kita menyebutnya ada business cycle. Business cycle ini mengakibatkan peningkatan inflasi, mengakibatkan terjadinya pengangguran dan instabilitas perekonomian. Pemerintah bisa ikut campur di dalam menjaga kestabilan perekonomian ini dengan kebijakan fiskal, dengan kebijakan moneter untuk menekan pengangguran dan inflasi. Lalu, terkait dengan berbagai permasalahan di dalam makroekonomi, tadi saya katakan bahwa makroekonomi itu fokus pada masalah-masalah yang
mempengaruhi perekonomian secara agregat. Maka itulah yang kemudian menjadi main topik, menjadi topik di dalam makroekonomi, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, inflasi, perdagangan internasional, hutang luar negeri, neraca pembayaran, dan lain-lain. Tentu tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis di sini. Ketika sesuatu itu berpengaruh terhadap perekonomian secara agregat, terhadap perekonomian makro, maka itu menjadi topik pembahasan di dalam ekonomi makro. Jelas ya teman-teman? Nah, tambah nih, bahwa pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi agar ketersediaan barang dan jasa dalam perekonomian mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mengupayakan kestabilan ekonomi karena perekonomian itu memiliki business cycle atau ada gelombang konjunktur. Nah, tambahan saya di sini gelombang konjunktur itu seperti apa sih? Gelombang konjunktur adalah apa seperti gambar yang kita lihat di sini, bahwa perekonomian itu kadang mengalami ekspansi. Kemudian upward turning point, krisis, ini berarti pertumbuhan ekonomi mulai melambat, terus perekonomian bisa mengalami depresi, ini pertumbuhan ekonominya rendah, bahkan negatif ya. Tuh, kemudian lower turning point, setelah itu perekonomian akan mengalami pemulihan. Pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonominya makin giat, begitu seterusnya. Di dalam jangka pendek, perekonomian itu berfluktuasi seperti ini, ekspansi, krisis, depresi, pemulihan. Namun di dalam jangka panjang, perekonomian cenderung meningkat. Ini bisa kita lihat yang di sini garis trennya cenderung meningkat ya, meskipun dalam jangka pendek itu bisa naik, turun. Di dalam jangka panjang, perekonomian cenderung meningkat, tercermin pada garis tren. Meskipun dalam jangka pendek itu bisa berfluktuasi. Nah, sebagai bahan diskusi adalah coba saudara mengidentifikasi ciri-ciri atau kondisi seperti apa sih ekspansi, krisis, depresi, pemulihan. Nah, itu untuk PR ya. Lalu nih, apa ya tujuan kebijakan ekonomi makro? Ya, sesuai dengan permasalahan makro tadi. Ya, permasalahan makro itu adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketidakstabilan, dan lain sebagainya. Maka ketika pemerintah membuat kebijakan, campur tangan di dalam perekonomian dengan berbagai kebijakan, tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan kegiatan ekonomi, menekan angka pengangguran, menjaga kestabilan harga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan lain sebagainya. Terakhir nih, mengenai kebijakan ekonomi makro. Kita sebut saja ya Mas Hamya, untuk bagaimana detail masing-masing kebijakan kita akan diskusikan di lain waktu. Jadi ini bahasan kebijakan makro. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan peningkatan harga. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi EITS Economic is the Simple. Ciao!